Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis pagi hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Dan pagi hari ini kami awali dengan membacakan satu ayat dari surat Al-Fath, ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhoi. Meridhoi siapa? Orang-orang yang beriman yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mereka berbaiat, sumpah setia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau diminta berjuang, berjihad, taruhan nyawa, mereka tetap patuh dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menceritakan peristiwa perjanjian Hudaybiyah, yang di sana ada pohon yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu membaiat para sahabat dan dikenal dengan baiatur Ridwan. Karena pohon itu namanya Ridwan. Nah, baiatur Ridwan inilah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan untuk orang-orang beriman yang jumlahnya hari itu 1.400 orang. Dari sahabat jumlah yang ikut itu 1.400 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal berdakwah di Mekah sampai beliau wafat di tahun 11 Hijriah, 23 tahun kurang lebihnya. Ada perbedaan sebagian para ulama, kita ambil salah satu pendapat saja, yaitu Imam Suyuti menyebutkan bahwa jumlah para sahabat total itu 120.000. 120.000 itu 1.400-nya ada di surat Al-Fath. Yang lainnya juga mendapatkan keistimewaan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah meridhoi kalian sebagaimana kalian juga meridhoi ketetapan Allah untuk kalian. Bicara data, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun berdakwah sudah mampu mengumpulkan 120.000 sahabat. Catatannya adalah dari 120.000 itu, Imam Suyuti melanjutkan, kalau diperes, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasilkan 2.000 pemimpin. Bukan pemimpin Jazirah Arab, bukan. Bukan pemimpin Arab, bukan. Tetapi pemimpin dunia. Ya, masa dinas 23 tahun itu regenerasi untuk pemimpin itu 2.000.
Kira-kira hari ini masih ada apa enggak itu? Pemimpin dengan tempo waktu seperti itu ya, bisa menghasilkan generasi setelahnya 2000 calon pemimpin. Makanya jangan heran di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengganti gubernurnya, mengganti menterinya, setiap hari ganti, itu enggak masalah. Ya. Kata para tabiin, Umar dulu milih pemimpin itu merem. Ya, itu pun pas. Kenapa? Ya tadi masih ada 2000 pemimpin yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan hari ini, kita wis mau melek muluwili yo sik salah. Ya. Tapi zaman Umar merem aja bener. Ya. Maka kalau kita mau flashback ke belakang ya, Nabi SAW mengawali perjuangan dakwah Islam, dakwah Tauhid di kota Mekah itu sama berapa orang? Ada 1000 orang, ada 500 orang, yang ada cuma 5 orang. Ya, yang ada cuma 5 orang. 5 itu 90%-nya orang rumah sendiri loh, Mas. Ya. Rasul, Khadijah, Ali bin Abi Thalib yang tinggal serumah dengan Nabi, putri-putri Nabi. Yang di luar rumah Rasul SAW hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai 13 tahun berikutnya. Di Madinah, sebelum Rasul hijrah ke sana, Rasul sudah memiliki strategi gimana Madinah itu bisa menjadi Darul Hijrah. Ya, tempat hijrahnya beliau. Yang dikirim oleh Rasul SAW 1 orang dari Mekah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Di Madinah yang nanti bisa menyeteng 1 kota pada masuk Islam itu cuma 2 orang aktor utamanya, Sa'ad bin Mu'ad sama As'ad bin Zurarah. Dua-duanya dari suku Aus. Jadi 1 kota itu yang membidani Islam ada di sana cuma 3. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'ad sama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Mekah 5, di Madinah 3. Ya. Nah ini kalau sampean semua kumpul hak mene mbiyane iki ora trimo Solo iki. Ya kan Indonesia cukup, Mas. Harusnya. Ya kan? Lah Madinah 3 orang aja bisa. Nah, tentunya kan ada kuncinya berarti. Ada pakemnya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan takunun nubuwah ala ma sya'allah an takun wa an yarfa'ullaha ma yasha'. Periode yang paling indah itu periode yang pertama, yaitu zaman nubuwah. Zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Ya 23 tahun itu tadi. Ketika Allah angkat Nabi Muhammad, artinya Allah wafatkan, sudah enggak ada lagi kenabian berarti. Itu paling enaknya zaman. Yang kedua Rasul masih melanjutkan. Wa takunu ba'di 30 sanatan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan sepeninggalku akan muncul pengganti-penggantiku selama 30 tahun. Metodenya, caranya seperti nubuwah zaman kenabian. Rasulullah SAW meninggal tahun 11
Hijriah. Kalau Rasul tadi menyebutkan 30 tahun masa pengganti beliau tapi masih memakai cara-cara beliau, itu berarti sampai tahun berapa? 11 ditambah 30 tahun ke depan, tahun berapa? 41 Hijriah. Dan di dalam sejarah Islam disebut tahun 41 Hijriah, bulan Rabiul Awal, plek, Rasul juga meninggal tahun 11 bulan Rabiul Awal. Di tahun 41 itulah terjadi peristiwa besar yang dikenal oleh orang-orang dari para ulama mu'arrikhin sejarah Islam, yaitu Amul Jamaah, tahun persatuan. Di saat Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada sahabat yang tidak kalah mulianya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu tahun 41 bulan Rabiul Awal. Jadi tepat 30 tahun itulah dikenal masa khilafah ala minhajin nubuwah. Pengganti Rasul, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian terakhir yaitu putranya beliau, yaitu Hasan bin Ali. Ini nggak bisa ditutupi sejarah ini. Ya, maka poin ini yang sampai hari ini masih membingungkan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka bingung gimana cara nutupi sejarah ini. Ya, ada seorang cucu Nabi, Hasan, yang mereka kultuskan, mereka muliakan bahkan berlebihan. Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dalam kamusnya orang Syiah, Muawiyah sudah dicap kafir. Coba sekarang kalau pakai narasi normal kan berarti cucu Nabi menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang kafir. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung kan? Nggak mungkin gatok itu. Ya, tapi itulah karena mereka memang punya keyakinan yang mengkafirkan Muawiyah, sehingga dalam Amul Jamaah, tahun persatuan ini mereka masih bingung, mesti digoreng kemana, disimpangkan kemana, ya sejarah ini. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama periode kenabian dan dilanjutkan oleh penggantinya selama 30 tahun. Itu kebaikan bukan hanya perkara dunia, perkara agama saja. Kebaikan dan maslahat dunia juga dapat. Ya, karena kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, ya, itu punya asas dua. Yang pertama adalah hirasatuddin. Hirasatuddin artinya apa? Menjaga agama. Ya, berarti pelajaran dari Nabi dan sahabat itu bukan untuk mereka tok, bukan khusus, tapi sampai kepada kita sekalian. Ya, jadi pemimpin yang baik kalau pengen sukses, ya sebagaimana Rasul sampaikan ala minhajin nubuwah, seperti metode yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan, itu yang pertama ada hirasatuddin, menjaga agama. Baru nanti yang kedua adalah siyasatud dunya, menjaga agama yang pertama, baru yang berikutnya manajemen duniawi. Maka selama 30 tahun berikutnya itu kaum muslimin sudah
merajai wilayah-wilayah Romawi, Persia, Afrika, sampai nyebrang nantinya, ya mulai masuk Eropa yaitu tanah Andalus. Ya, itu berbekal dua ini. Belum pengelolaannya, ya, karena Islam jaya hari itu nggak cuma zakat aja, zakat itu kecil. Ya, zakat itu cuma 2,5%. Tapi Islam hari itu kaya. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai ada atha. Atha itu pemberian cuma-cuma. Kenapa? Karena otomatis surplus wilayahnya. Kewajibannya sudah dipenuhi, hak-hak rakyat sudah dapat semuanya, tapi kok masih akeh duit nih, diapakan terus? Ya tetap kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang mereka adalah rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada atha al-jundi, pemberian untuk militer. Ada atha al-armalah, ada pemberian cuma-cuma bagi para janda. Ya, ada atha-atha yang lain. Dan itu nominalnya bukan sedikit. Itu juga besar. Ya. Dari mana didapati itu semua? Islam ketika menaklukkan wilayah dari wilayah ke wilayah yang lain, kemudian tanah, kebun menjadi haknya muslimin, tapi muslimin pengen segera berproduksi, maka yang terjadi ada perjanjian antara muslimin yang menang dengan warga setempat yang dikalahkan memang wilayahnya, maka kebun-kebun ya atau komoditi yang lain sudah miliknya muslimin, tapi yang bekerja adalah warga setempat. Nanti baru ada bagi hasil. Inilah yang disebut dengan kharaj dalam fikih. Ya, dan itu paling banyak membawa devisa untuk negara. Bayangkan di Syam kebun kurmanya, zaitunnya, tinya ada berapa? Ya, belum anggurnya, belum buah-buahan, belum yang gandum macam-macam. Tapi muslimin itu adil memang. Karena di sisi lain ada pemasukan dari jizyah. Jizyah itu masyarakat non-muslim yang tinggal di negeri Islam, hak-hak agama mereka tetap terpenuhi, keamanan terpenuhi, tapi mereka harus patuh dengan hukum yang ada, yaitu hukum Islam. Salah satunya mereka wajib membayar ya sejenis pajak. Tapi itu enggak semua non-muslim. Yang ditarik hanya laki-laki saja. Wanita enggak. Anak-anak juga enggak. Laki-laki yang sepuh pun juga enggak. Jadi hanya laki-laki usia produktif. Ya, itu yang normal. Yang ada kekurangan fisik, ya, difabel, disabilitas juga nggak diambil. Ini kepemimpinan kaum muslim. Ya, jadi bohong, dusta. Kalau orang-orang kafir itu mereka takut dipimpin oleh muslimin, ya, karena muslimin nanti akan mendolimi mereka. Yang ada mereka aman, nyaman tinggal bersama muslim. Ada kharaj, kemudian ada jizyah, ada zakat, ya, kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berhak mendapatkan khumus, ya, 1/5 atau 20%. Banyak atau dikit? Banyak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat
20% itu masuk ke Baitul Mal, masuk ke negara. Sehingga menambah lagi devisa untuk negara dan kaum muslim. Dan yang terakhir, yang kelima, pemasukan negara itu dari usur at-tijarah. Apa itu usur at-tijarah? Di zaman para sahabat, kalau ada pedagang asing masuk wilayah kaum muslimin, wajib untuk membayar 10%. Tapi itu tidak dalam setiap kali datang, hanya satu kali tok. Ya, umpamanya ada orang datang dari Afrika, mau masuk wilayah muslimin Madinah, mau dagang di pasar Madinah, maka didata itu orangnya. Ya, ketika kedatangan itu diminta nantinya ketika mau balik 10%-nya masuk ke Baitul Mal. Kalau ternyata bulan depan datang lagi atau kapan lagi datang lagi, sudah nggak ada penarikan lagi. Ya, jadi cukup sekali itu yang dikenal dengan usur at-tijarah. Dan itu ternyata mensukseskan ekonomi saat itu. Ya, bayangkan sekarang, karena itu menarik pedagang-pedagang asing. Bisa dibayangkan zaman Umar, Utsman, ya, Ali, ekonomi masyarakat jadi kan itu. Ada pemberian, duit ada. Kira-kira kalau masyarakat itu kondisi ekonominya mapan, yang dibelanja tambah sedikit apa tambah banyak? Kalau mapan, dia punya duit, mau belanja ada duitnya. Kira-kira mau nambah belanja atau malah belanjanya lebih kurang? Yang mana yang benar? Mesti nambah belanja. Sekarang kalau Madinah mentok, nggak ada lagi yang punya barang atau wilayah yang lain, karena peminatnya banyak, pasarnya ada, tapi nggak ada barang. Makanya kemudian menarik pedagang-pedagang asing untuk jualan di Madinah. Nah, cuma tadi mereka wajib membayar 10% tadi, namanya usurut tijarah. Sekali selama mereka berdagang di negeri kaum muslim. Nah, ini juga bagian dari metode para sahabat. Karena ketika kita beragama, acuan kita Al-Quran itu nomor pertama. Kemudian hadis atau sunnah Nabi SAW itu yang kedua. Tapi kalau cuma Al-Quran dan hadis tok, itu masih belum cukup. Ya, karena kalau kita keliling ya, dari satu sekte yang sesat ke kelompok yang menyimpang lainnya, itu kalau ditanya, MUI mama yang nanya, landasannya apa? Mesti landasannya Al-Quran dan hadis. Lah tapi kok iso muncul Imam Mahdi wong Klaten kok nggonamu? Aneh kan? Ya, dari mana ini? Karena Al-Quran sama hadis. Tapi kok ngaku tukang cukur jadi nabi. Ya, zaman Musodik dulu ya. Ya, kemudian macam-macam. Padahal landasannya Quran sama sunnah, Quran dan hadis. Karena memang kalau Al-Quran dan hadis saja, apalagi kita ini orang Indonesia yang bukan orang Arab, akhirnya bisa sembarangan memaknai dan menafsiri Al-Quran dan hadis itu. Sehingga kita butuhkan satu lagi. Apa itu? Pemahaman dari Al-Quran, pemahaman dari hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ya kalau ditotal bisa sampai 120.000 tadi. Itu juga penting. Ya, itu juga penting.
Betapa banyak dari Al-Quran ataupun dari hadis yang kita nggak tahu konsepnya itu seperti apa. Kalau hanya literally terjemahan, bubar semuanya. Kita butuh variabel lain yang menguatkan, yaitu pemahaman para sahabat. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajib." Kata Rasul, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, yaitu ajaran-ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ajaran atau metode beragamanya 4 pengganti setelah al-mahdiyyin, yang mereka semuanya mendapatkan petunjuk. Dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigitlah ajaran-ajaran dan pemahaman mereka itu dengan gigi geraham kalian. Artinya suruh megang erat-erat. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diizinkan untuk tetap memiliki istri sebanyak 9 setelah 2 istri beliau wafat, tidak boleh menceraikannya, ya sudah. Bukan berarti kita boleh punya istri dalam satu akad nikah sampai 9. Kenapa? Karena pemahaman sahabat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk menceraikan istrinya yang lebih dari 4, maka dicerai semua, disisakan maksimal 4. Ya, hari ini kan masih banyak orang yang beralasan punya istri 9 karena Rasul juga istrinya 9. Itu kekhususan untuk beliau. Sahabat memahaminya tidak seperti itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis yang akan datang satu masa, satu zaman, ya, yang nantinya banyak fitnah. Ya, kuncinya sudah disebutkan sama Rasul tadi. Peganglah sunnahku, peganglah sunnah khulafa rasyidin. Maka hari inilah zaman yang paling pas untuk kita jadikan pegangan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dulu, Umar bin Khattab dulu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dulu dalam beribadah, dalam memimpin, ya. Hirasatuddin, mereka pasti mengawali dengan penjagaan agama. Maka ketika ditanya oleh sebagian sahabat, cucu Nabi yang bernama Hasan tadi menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, atas dasar apa engkau berikan kepada Muawiyah? Kalau pengen sombong-sombongan, Hasan itu lebih utama dibandingkan Muawiyah. Karena Hasan dari nasab cucu Nabi langsung. Yang kedua, Nabi sudah menyebutkan 2 cucunya Hasan dan Husain Sayyidah Syababi Ahli Jannah, tokohnya pemuda ahli surga. Berarti otomatis ini anak pasti akan masuk surga. Tapi kenapa Hasan dengan legowonya mampu dan mau mengambil keputusan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah? Jawabannya simpel. Dan hari ini perlu kita adopsi. Ini betul-betul pemimpin yang tahu maslahat untuk umatnya. Kalau zaman bapakku, yaitu zaman Ali, Muawiyah sama bapakku itu sudah gesekan. Ya, sejak dulu 10 tahun yang lalu, ketika ayahku masih hidup, itu sudah ada gesekan dengan Muawiyah. Tapi semua kita tahu, gesekannya ayahku dan Muawiyah itu ujung-ujungnya akhirat. Itu dari perkara sesuatu pemahaman yang mereka juga beristihad masing-masing. Muawiyah beristihad, Ali bin Abi Thalib juga beristihad. Ya,
kayaknya yang benar seperti ini, ternyata malah jadi gesekan. Tapi benang merahnya apa tadi? Akhirat. Kemudian Hasan melanjutkan, kalau hari ini kita gesekan itu karena dunia. Itu kata Hasan bin Ali. Apalagi 14 abad berikutnya, termasuk zaman kita ini. Kita ini gesekan rata-rata bukan karena akhirat, rata-rata karena hawa nafsu, ya, rata-rata karena dunia. Ya, cobalah, apa saja kalau akhirat harusnya bisa mempersatukan. Ya. Karena Allah, karena untuk menggapai ridhonya, rahmatnya, surganya, harusnya mempersatukan. Tapi hari ini kita semakin pecah, itu kalau ditilik, dibuka, itu juga karena dunia dan hawa nafsu. Guru-guru ya urusan yang jobo apa tadi pindah masjid ya bisa kan, urusan dunia pindah masjid, urusan dunia ya kemudian memisahkan 2 orang 3 orang dari kajian, urusan dunia, semuanya dunia. Maka hirasatu din itu pentingnya untuk ini. Maka Fudail bin Iyad di dalam kitab Al-Hilyah riwayat Abu Nu'aim menyebutkan lau a'lam ya li da'watun mustajabah la syaraftuha ilal imam. Kalau aku jelas-jelas tahu, mudeng bahwa aku punya satu doa yang pasti dikabulkan. Satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku gunakan doa itu untuk kebaikan pemimpin. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa? Karena kalau pemimpin itu semakin baik, membawa kemaslahatan sholahul ibad wal bilad, kemaslahatan masyarakat dan juga kemasyarakatan wilayah negerinya. Lah kalau Fudail bin Iyad siapa? Beliau tawadhunya di situ. Kalau saya siapa? Saya itu cuma warga biasa. Ya. Makanya kalau ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah satu saja, aku peruntukkan untuk pemimpin. Ya, ini makanya pemimpin zaman beliau bagus lah, rakyatnya kayak Fudail bin Iyad. Ya. Nah, bagaimana dengan hari ini? Wong kita ini dongo yo kadang tinggu dolanan. Ya kan? Anggaplah guyonan yang enggak mutu itu. Ya, muncul jin. Wah, aku berikan 3 permintaan. Wah, itu malah ngajak. Ya, ngajak untuk tidak tawakal kepada Allah. Ya kan? Akan aku beri 3 permintaan. Coba 3-tiganya itu apa? Dunia. Yakin dunia. Enggak ada yang agama, enggak ada yang akhirat. Dan itu jauh dari minhajun nubuwah tadi. Lihat Imam Malik, Imam Abdullah bin Mubarak. Itu ketika mereka selesai tawaf Ka'bah. Ya kan sunnahnya kemudian ngambil Zamzam. Dan Rasul SAW menyampaikan ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu memang Allah berikan keberkahannya. Dan Allah akan mengabulkan siapa saja yang ketika minum Zamzam berdoa. Maka air Zamzam itu sesuai dengan keinginan peminumnya, kata Rasulullah SAW. Nah, hari ini pun kita bisa menyaksikan ketika kaum muslimin minum Zamzam itu doa ya. Karena ada tuntunannya untuk berdoa. Doa minum, doa minum, doa minum. Orang-orang yang pernah saya tanya tadi doanya apa? Itu rata-rata ya sehat, rezeki lancar. Ya kan? Semuanya rata-rata urusan dunia. Padahal dulu contoh dari Abdullah bin Mubarak ketika minum Zamzam, beliau berdoa, ya Allah, aku hari ini minum air Zamzam
yang di situ ada keberkahan darimu. Tenggorokanku yang kering ini akan terbasahi dengan Zam-Zam. Dan kelak di padang mahsyar, yang mana matahari sangat dekat dengan manusia. Bahkan ada sebagian manusia yang tenggelam dengan keringatnya. Panas, gak ada air, gak ada apa-apa. Antri untuk mendapatkan keadilan darinya. Maka aku berdoa, aku memohon kepadamu, hari ini aku minum Zam-Zam supaya kelak engkau jadikan aku bukan termasuk orang yang ngelak di padang mahsyar. Gitu. Itu doanya orang yang berilmu kayak gitu. Kalau kita ya kurang jaluk sehat, bukan nggak penting kesehatan ya, tapi masalahnya agama itu jauh dilupakan, akhirat jauh dilupakan. Ya, semua kaitannya urusan dunia. Ya, maka silahkan mulai saat ini merevisi doa, ya, merevisi dalam arti nambah yang masih banyak dunianya, tolong jangan dilupakan urusan agama dan akhirat. Kalau pengen kasih contoh yang dekat, kita juga punya pemimpin, ya, nggak jauh dari tempat kita. Dalam sejarah raja-raja Jawa, ini masih ada di Museum Mangkunegaraan ini. Dulu ada seorang pemimpin yang memiliki nama Raden Mas Said, cuma bergelar Pangeran Sambernyowo. Ya. Dulu kan duet sama Pangeran Mangkubumi untuk mengusir VOC dan Belanda dari sampai Jogja, Solo, Semarang, sampai beberapa gubernur jenderal VOC mati. Salah satunya The Clerk gitu, yang mati di Sungai Bogowonto. Nah, ada riwayat yang banyak sekali ya di babat Mangkunegaran, babat Mangkubumi, ya, babat Tanah Jawi. Artinya riwayat terkait dengan Sambernyowo itu banyak dan satu. Ini kalau dalam ilmu hadis sebutannya mutawatir. Jadi nggak mungkin salah. Pangeran Sambernyowo itu kan dikenal kalau megang tombak itu kan bukan gagangnya, tapi pucuke. Jadi bukan gagang kayu tombaknya itu enggak, malah pucuke itu mata tombak yang dipegang. Ya, makanya dulu pasukan dikenal dengan kaidah militernya itu, rumus militernya itu gebuk suduk. Ya, jadi kalau ngelawan musuh yang pakai kuda, pakai kendaraan apa, jarane digebuk, ya, digebuk dengan gagang tombak itu, baru yang di atasnya disuduk, ditujup dengan mata tombak itu. Ya. Yang unik adalah, dan ini yang bisa menginspirasi kita, dituliskan di sumber-sumber tadi yang kami sebutkan, Pangeran Sambernyowo itu dulu kan marah besar ketika ayahnya mati, meninggal dunia di pengasingan, dibuang ke daerah Shailendra, hari ini Sri Lanka. Nah, itu VOC sampai kalang kabut, itu marah sekali, sampai akhirnya ngedem-ngedemnya itu dibilang jasadnya bapakmu digawa ning Bali ning Jawa. Kata Pangeran Sambernyowo, deleng-deleng sik, lek jasate bapakku sik utuh gawa nang Bali. Tapi kalau jasad ayahku sudah tulang belulang, nggak perlu dibawa, biarlah tetap di Sri Lanka. Dan qadarullah, ketika dibuka kembali kuburannya itu, jasadnya masih utuh. Ya, jasadnya anaknya dari Amangkurat IV, ya. Kemudian dibawa turun pakai kapal, turun di Semarang, kemudian dibawa langsung ke pasarean raja-raja Jawa di Imogiri. Nah, itu rada meredai. Tapi kemudian karena keboliman Belanda, perang lagi.
Nah, uniknya di tengah-tengah istirahat perang, dituliskan dalam babat tadi bahwa Pangeran Sambernyawa itu istirahatnya menulis tulisan yang itu adalah mushaf Quran. Karena hari itu belum ada Toha Putra ya yang nyetak Quran di Serang, belum ada 3 serangkai, belum ada, nggak ada percetakan Quran, belum ada, apalagi toko jualan mushaf Quran belum ada. Jadi kalau pengen baca Quran ya nulis dewe. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa dan minta prajuritnya untuk senantiasa menjaga sholat dan ngaji di waktu malam-malam. Vakumnya perang kan malam karena nggak ada listrik kan. Ya mereka diminta untuk ngaji. Ini pemimpin yang dekat dari kita, Pangeran Sambernyawa. Apalagi mungkin sampean-sampean, ayo sing jarine Laskar Sambernyawa Pasopati ora gelem ngaji, wah ora masuk blas. Iki lho sing bergelar asli Pangeran Sambernyawa, itu aja sregep ngaji. Lah saiki sing ngomong Laskar Sambernyawa ora nate gupak masjid, ya arang ngaji malah itu melecehkan dan menodai kebesaran Pangeran Sambernyawa sendiri. Tulis Quran bayangkan. Dan itu diperintah juga anak-anak dan istri-istri ya. Karena istrinya nggak cuma satu. Itu ketika di rumah juga nulis mushaf. Nulis itu kan berarti ada 2 aktivitas. Nulis sekaligus baca kan. Kalau nulis kan kita mesti baca. Dan itu datanya real masih ada di Museum Mangkunegaran. Quran tulisan Pangeran Sambernyawa dan keluarganya. Nah itu salah satu pemahaman pemimpin yang khira satu din. Ya, agama dijaga. Dijaga itu kan diamalkan. Ya, supaya nanti kalau kita punya prajurit, punya mitra, punya bawahan, tahu kalau kita pun menjaga agama, akhirnya ketika mengajak mereka untuk beramal, yo pas. Pemimpinnya yo mudeng agama, kan gitu. Ya, khirasatu dinnya ada. Makanya kalau di tempat mertua saya di Palembang itu juga ada museum Kuto Besak. Itu juga kita dapati Quran orang-orang tempo dulu. Kakek-kakek Palembang dulu itu sebelum mati itu harus punya warisan, salah satunya Al-Quran. Dan itu ditulis sendiri. Belum ada percetakan. Itu yang mereka warisi ke generasi berikutnya. Nanti pesan ke generasi berikutnya supaya juga nulis Quran untuk anaknya. Jadi generasi muslimin itu tidak pernah lepas dari Quran, bahkan itu menjadi jariyah bagi ya, sebelumnya orang tuanya atau kakeknya. Masya Allah. Ini ada dan masih banyak ya contoh-contohnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah mengutus seluruh para nabi dan rasulnya untuk umatnya, ya, mereka juga didapuk jadi pemimpin dan ternyata yang paling utama mereka kerjakan adalah mengajak masyarakatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja yaitu memang kebutuhan kita, kewajiban kita. Tapi ada pekerjaan yang lebih wajib lagi, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentaatinya, mematuhi syariatnya, dengan melalui mengenal halal dan haram. Itu salah satunya. Ya, kita kan bisa dekat dengan Allah karena tahu oh ini wajib, ini boleh, ini dianjurkan, ini dilarang, ini haram, ini perlu dijauhi. Dan itu misi besar kita di dalam bertolabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa kami sampaikan.
Semoga bisa diambil hikmah, pelajaran, manfaat, dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sisa waktu mungkin bisa untuk pertanyaan, waktu dan tempat kami kembalikan ke saudara moderator. Ya, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muhammad. Mungkin sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo, apabila ada yang ingin bertanya, Pak Tentor, kami persilakan. Ada. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Demikianlah pengajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muhammad, Magister Pendidikan Islam. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Semoga bisa menjadi ladang keberkahan untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.